Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Yeah, in this very beautiful morning, I would like to deliver some sentence or some utterance taken from the book written by Al-Imam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, entitled Al-Qawaidul Arba. I will deliver some utterance only that the writer said. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i salasa unanu sa'adah. Yeah, in this opening of this book written by Al-Imam Muhammad ibn Sulaiman, I would like to view in the last sentence that about an-unwa'us sa'adah, the sign of happiness. To be grateful when get pleasure, to be patient when are tested, and repent when commit sins. Jadi pada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini, kami akan sedikit sampaikan tadi dari muqaddimah sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi, yang kita akan fokus kepada the last sentence, bagian-bagian akhir tadi, yaitu about the sign of happiness, tanda-tanda kebahagiaan. Because I am sure, saya yakin bahwa kita semua ini menginginkan kebahagiaan. Tidak ada dari kita yang ingin sengsara, kita semua ingin bahagia. Lalu bagaimana caranya? How to be happy? Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang berbahagia? Maka menurut risalah ini, muallif, penulis, memberikan 3 cara atau 3 tanda seseorang itu bisa berbahagia. Yang pertama adalah idza u'tiya syakara, yaitu ketika mendapatkan kenikmatan, kegembiraan, maka dia bersyukur. Yang kedua idza butuliya sabara, yaitu ketika mendapatkan ujian maka dia bersabar. Dan yang ketiga adalah idza adznaba istaghfara, ketika berdosa maka dia segera bertaubat. Di antara kita pagi hari ini, para santri sekalian, tidak lepas dari 3 kondisi ini. Bisa jadi sebagian dari kita pagi hari ini sedang berbahagia karena mendapatkan kenikmatan. Mungkin kemarin hari Ahad orang tuanya telepon mengabarkan uang sakunya sudah datang, bahagia. Atau mungkin sebagian dari kita pagi hari ini
sedang bersedih karena mendapatkan ujian. Mungkin tadi pagi ketika sholat subuh sandalnya hilang, atau tadi pagi ketika mau mandi gayungnya hilang, bersedih. Atau mungkin sebagian dari kita pagi hari ini merasa berdosa, sudah bermaksiat. Mungkin kita bangun tidur langsung menghibah teman kita, atau kita bangun tidur kebelet ke kamar mandi ambil sandal teman kita tanpa izin. Ini adalah maksiat, berdosa. Maka orang yang bahagia dia bisa bahagia, orang yang sedih dia juga bisa bahagia, orang yang berdosa dia pun bisa bahagia ketika mereka bisa menyikapinya dengan benar. Karena ada orang yang bahagia tapi ujungnya malah dia sengsara, ada. Siapa yang tidak mengenal Fir'aun, raja dunia pada waktu itu, pada masanya? Bahagia, tentu bahagia karena dunia ada di genggamannya. Tapi kita lihat ujung-ujungnya Fir'aun ini sengsara. Atau kita lihat Qarun, orang yang terkaya pada zamannya. Bahkan saking kayanya kita di Indonesia yang menemukan sesuatu berharga pun dinamakan dengan harta Qarun, saking populernya si Qarun ini. Bahagia, bahagia, tapi ujungnya sengsara. Sehingga orang bahagia itu tidak selama bahagia, bisa juga dia sengsara. Demikian pula orang yang bersedih juga dia bisa ujungnya gembira. Atau orang yang berdosa bisa juga dia bergembira ketika bisa menyikapi ketiga keadaan itu dengan benar. Bagaimana caranya? Seperti yang disebutkan oleh mu'alif tadi. Ketika kita bahagia mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur. Maka syukur ini akan membawa kebahagiaan. Nikmat kita akan bertahan, langgeng, atau bahkan mungkin bertambah. Demikian pula orang yang dia bersedih karena mendapatkan ujian, maka cara dia bersabar, cara dia bahagia adalah dengan cara dia bersabar. Dia menahan lisannya agar tidak mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Dia bersabar di atas musibahnya sehingga nanti musibahnya diganti dengan pahala. Atau kita yang baru berdosa, maka agar bahagia adalah segera bertaubat. Segera bertaubat sehingga nanti dosa itu akan terhapuskan dengan taubat tersebut. Baik, barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini mengenai 3 tanda kebahagiaan. Silahkan nanti bisa diamalkan. Ketika kita bahagia kita bersyukur, ketika kita bersedih mendapat ujian kita bersabar, dan ketika kita berdosa maka segeralah bertaubat. Fa inna haula'i salasa unwa'us sa'adah. Ini adalah 3 tanda kebahagiaan. Barangkali ini, dan semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.